BTTH Kaisar Api, episode 532. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kamu, mendengar nada suara Kailin, tubuh penguasa alam iblis tiba-tiba membeku, dan ada geraman yang sangat marah di sudut matanya. Ada banyak berita tentang pusat dunia iblis dalam warisan ular piton penelan 10 warna. Menghadapi penguasa dunia iblis dalam keadaan marah, Kailin mengulurkan jari-jari rampingnya dan mengayunkan botol giok di telapak tangannya sesuka hati. Sari darah asli ular piton 10 warna di dalam botol giok sama sekali berbeda dari sari darah yang diberikan kepada harimau darah Tianxi. Untuk memadatkan setetes sari darah ini, Cailin telah mengerahkan banyak usaha. Di seluruh kuil, bau mesiu sangat menyengat, seolah-olah akan meledak kapan saja, karena tidak ada yang tahu kekuatan mematikan macam apa yang bergejolak di mata merah menyala penguasa dunia alam iblis. Senior, bagaimana pendapatmu? Setelah hening sejenak, Xiaoyan berbicara lagi, dan suaranya dipenuhi dengan kegembiraan dan keberanian. Sekarang setelah kekuatan mereka bertiga digabungkan, kecil kemungkinan mereka akan kalah dari penguasa dunia iblis. Saya mau 2 tetes, kalau tidak, mari kita bicarakan. Tatapan tajam Master Alam Iblis perlahan menjadi redup, lalu dia mengulurkan asteris dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kailin, ayo pergi. Mendengar kata-kata dari guru alam iblis, Xiaoyan menyeringai masam, meraih lengan ramping Cailin dengan telapak tangannya, mengangkat langkahnya, dan berjalan keluar dari kuil dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, ketika dia pergi dari sini, bahkan penguasa alam iblis pun tidak menyadari senyum sekilas di bibir Xiaoyan. Untungnya, di tengah keserakahan dan kehidupan yang tak berujung, penguasa alam iblis memilih yang terakhir. Jika memilih yang pertama, hal ini akan lebih sulit ditangani. Di antara pegunungan dan hutan yang sunyi, Xiaoyan dan Kailin tiba-tiba muncul. Ketika mereka bergerak ke ruang terbuka, telapak tangan mereka berkedut, dan saluran waktu untuk kembali ke medan api tak berujung mengalir keluar dengan tenang. Lorong ruang waktu itu sangat dalam, dan kekuatan ruang yang agung memenuhinya. Begitu Xiaoyan dan mereka berdua memasuki lorong itu, mereka akan memulai perjalanan kembali. Kau pergi begitu saja seperti ini. Pada saat langkah kaki mulai bergerak dan memasuki lorong ruang waktu, penyesalan yang jarang terlihat muncul di wajah malas Cailin, dan mata ular yang menawan itu perlahan menatap kuil dunia iblis yang jauh, tetapi mendapati pria itu ternyata berdiri diam, tak bergerak. Lupakan saja, karena senior itu serakah akan gelar dewa pertarungan, simpan saja, dan junior itu hanya mengumpulkan benda ini atas perintah klan Xiao. Namun, menurut kekuatan warisan ular piton penelan langit 10 warna, umurnya mungkin kurang dari 10 tahun. Jika dia tidak bisa mencapai terobosan dalam 10 tahun, saya khawatir dia akan hancur total di bawah bencana ke-8. Ayo pergi, sudah waktunya pulang, hal-hal ini bukan lagi urusan kita. Begitu suara itu berhenti, keduanya berdiri bergandengan tangan, langsung melangkah ke saluran ruang waktu, dan kembali ke alam api yang tak berujung. Dua orang yang licik. Dalam sekejap, tepat ketika keduanya baru saja menyentuh saluran ruang waktu, langit hijau langsung menutupi tubuh mereka, dan kekuatan iblis tak terlihat, seperti semacam kekuatan luar biasa, mengerahkan beberapa kekuatan di dalam tubuh mereka secara bersamaan. Inilah kekuatan sejati dari penguasa dunia iblis. Kekuatan paling dahsyat yang mendekati tingkatan reinkarnasi 8 tingkat. Sisi. Merasakan langit hijau yang aneh menyelimuti seluruh tubuhnya, sebuah lingkaran cahaya 10 warna yang cemerlang melintas di mata Cailin, dan roh ular 10 warna muncul bersamaan di belakangnya, dan kekuatan mengerikan yang melahap langit dan bumi sepenuhnya turun. Tidak, Xiaoyan mengulurkan tangannya untuk menghentikan Cailin yang hendak mengerahkan seluruh kekuatannya, dan senyum lembut muncul di wajahnya. Master batas alam iblis itu masih tidak bisa duduk diam. Namun demikian, Cailin memiliki semua warisan ular piton penelan langit 10 warna, meskipun hanya reinkarnasi tingkat 6, tetapi kekuatan sejatinya dikombinasikan dengan roh ular 10 warna, bahkan jika dia tidak sepenuhnya yakin untuk mengalahkannya. Cailin masa kini tampaknya sekali lagi bereinkarnasi menjadi Ratu Medusa yang glamor dan arogan di benua Doki.
Tidak, lebih tepatnya, dia mungkin adalah Ratu Ular Piton penelan langit yang paling ditakuti di seluruh dunia 1000 besar. Transaksi ini diterima oleh Master. Meskipun agak tak berdaya, masih ada secercah kelegaan di mata tua penguasa batas dunia iblis itu. Bola roh kayu memang sangat berharga. Itu adalah harta karun yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh para penguasa dunia iblis dari semua dinasti, dan bahkan terkait dengan memasuki tingkat Dewa Do. Tetapi dia telah menghabiskan terlalu banyak asal-usul dan vitalitasnya untuk menembus tingkat ke-8. Dia tidak berani berjudi, terutama sekarang setelah Perang Dunia Kedua dimulai. Sebagai penguasa dunia iblis, dia harus menjaga keselamatan nyawa yang tak terhitung jumlahnya di dunia iblis. Selamat berdagang. Setelah terbukanya penguasa batas alam iblis, Xiaoyan mengulurkan tangan dan mengambil botol giok di tangan Cailin lalu menyelesaikan transaksi dengannya. Di tangannya, selain bola roh api yang diperoleh dari klan penjaga, ada juga bola roh air yang diperoleh dari alam abadi, dan sekarang dia juga telah memperoleh bola roh kayu. 5 manik roh, 3 di antaranya telah diperoleh. Harimau darah jahat surgawi akan tetap berada di pusat dunia iblis. Aliansi akan terbentuk dalam beberapa hari, saya harap penguasa dunia akan memberikan kontribusi. Setelah menjelaskan tindakan pencegahan terkait sari darah dan menyelesaikan semuanya di sini, Xiaoyan hanya berkata dengan sopan. Dia tahu bahwa dalam waktu dekat, penguasa dunia iblis kemungkinan akan mengasingkan diri dan mencapai tingkatan ke-8 yang sebenarnya. Itu wajar. Sekarang dunia peri, dunia hantu, dan dunia iblis kita adalah tempat-tempat yang dapat dipercaya. Ditambah lagi dengan wilayah api tak terbatasmu, itu tidak buruk. Selamat tinggal. Untuk sementara waktu, Xiaoyan dan Cailin perlahan kembali menuju alam api tak berujung. Perjalanan ke alam iblis ini merupakan pengalaman yang berharga. Tepat ketika Xiaoyan dan keduanya pergi, dan penguasa alam iblis sedang mengatur serangkaian peristiwa di alam iblis, sesosok makhluk kacau diam-diam menyelinap ke langit binatang iblis di pusat alam iblis. Ular piton penelan 10 warna, raja dari semua binatang buas, dan bahkan mayat beberapa master dunia generasi pertama, sang dewa menerimanya dengan senyuman. Namun, aku telah menggunakan berbagai metode untuk menguji dan memeriksa, dan aku telah memastikan bahwa Xiaoyan tidak mengalami fluktuasi seperti di kehidupan sebelumnya, tetapi di kehidupan ke-9 ini, di mana fluktuasi itu. Jika aku tidak sepenuhnya melenyapkan semua kekuatannya, aku akan merasa gelisah. Bagaimanapun, orang itu, baik itu cara atau kebijaksanaannya, terlalu luar biasa. Meskipun terdapat beberapa aura di sekitarnya yang mendekati peti mati tirai langit lapisan ke-7 atau bahkan ke-8, sosok yang bermandikan halo putih susu itu tetap terlihat gelisah. Xiaoyan, kamu harus cepat dewasa, kedua orang itu sangat ambisius, mereka tidak akan memberimu banyak waktu. Kehidupan mereka berdua, serta kerajaan para malaikat, masih membutuhkanmu untuk memilihku, dan tempat ini pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Susu, suara suram terdengar, dan tiba-tiba dunia kembali damai, tetapi di gua tempat tidur para penguasa dunia masa lalu di pusat dunia iblis, mayat-mayat tokoh yang telah dihancurkan selama bertahun-tahun, secara tak terduga bangkit kembali dengan aneh, lalu mengikuti mereka dan pergi dengan tenang. Di sini, tidak ada yang menemukannya. Gabungan kekuatan dari banyak tokoh hebat itu bisa dikatakan sangat menakutkan, dan mungkin hanya tokoh-tokoh hebat sejati dari reinkarnasi 9 tingkat yang mampu menghadapinya. Tapi, di seluruh dunia 1000 besar, berapa banyak orang yang berada di reinkarnasi tingkat ke-9? Apa tujuan orang ini? Semuanya tampak membingungkan. Perjalanan ke dunia iblis berakhir, dan keduanya kembali ke alam api yang tak berujung. Markas wilayah api tak berujung saat ini, sebuah wilayah yang sangat luas, dilindungi oleh lautan api suci, dan api yang berkobar membara, yang menonjolkan kemegahannya dengan sangat jelas dan nyata. Di wilayah api yang tak berujung, tampaknya tidak ada aura jahat yang dapat bercampur ke dalamnya. Lagi pula, wilayah ini memiliki perlindungan lautan api suci, dan sulit bagi aura jahat untuk menembusnya. Seluruh wilayah benar-benar makmur. Benua Sifang juga menampilkan pemandangan yang makmur. Namun, tepat ketika semuanya berkembang dengan stabil, sesuatu yang tidak biasa terjadi di daerah asing di wilayah api tak berujung. Tempat ini termasuk dalam salah satu dari 4 benua wilayah api tak berujung dan termasuk dalam wilayah kekuasaan Putri Xingchen. Di ruang hampa khusus,
terdapat pemandangan jurang, dan sekarang tampaknya ada aura aneh yang terus muncul. Putri Xingchen dan yang lainnya tidak melaporkannya karena Xiao Yan memiliki banyak urusan penting tingkat tinggi setiap hari, tetapi hasil deteksi jurang belum menunjukkan kemajuan, dan tidak ada kerusakan sama sekali, jadi hal semacam ini disembunyikan. Xiao Yan dan Kailin telah kembali ke alam api tak berujung selama beberapa hari, dan mereka menjalani kehidupan yang damai selama beberapa hari tersebut. Dua api suci, senjata tiran, dan bahkan warisan ular piton penelan 10 warna, peluang-peluang seperti ini sungguh menarik perhatian. Selama periode ini, Suner telah memperoleh beberapa manfaat dari pengasingan dan latihannya, dan dia telah pergi. Dengan segel reinkarnasi misterius di tengah alisnya, kekuatannya telah mencapai tingkat reinkarnasi kelima. Hanya setelah reinkarnasi sepenuhnya berhasil barulah kekuatannya dapat ditingkatkan. Bagaimanapun, dalam urutan reinkarnasi, titik balik sebenarnya adalah sebelum dan sesudah tingkat reinkarnasi kelima. Adapun api suci Tianxia yang dibawa kembali dari dunia iblis, kepemilikannya telah disepakati oleh Suner dan Cailin, dan diberikan kepada Mu Yingying, yang masih dalam masa pengasingan. Bagaimanapun, kehidupan gadis ini sungguh menyedihkan. Xiu memiliki api suci, di antara api suci di tingkat menengah dan bawah, hanya Mu Yingying yang paling cocok. Karena bahaya tersembunyi di tubuh Suster Cailin telah teratasi, tugas paling mendesak sekarang adalah menangani Perang Dunia Kedua. Selama periode ini, meskipun banyak kekuatan utama di seluruh dunia Dakian belum diserang oleh pihak luar, orang-orang panik, dan Dakiangong tampaknya tertunda oleh beberapa hal yang merepotkan. Pertemuan aliansi 4 alam akan segera dimulai. Saudara Xiao Yan juga dibutuhkan untuk memimpin jalannya pertemuan. Di halaman yang tenang di wilayah api tak berujung, 2 wanita dan seorang pria muncul di sini. Suner meletakkan kepalanya yang merah muda di telapak tangannya, dan menatap Xiao Yan dengan sedikit obsesi. Aura samar terasa lebih kuat dari sebelumnya, kekuatan semacam ini, bahkan sisik warna pun tidak dapat ditarik dengan bebas, bagaimanapun juga, kekuatan ular piton penelan 10 warna terlalu istimewa dan aneh. Yah, seharusnya mereka datang, ayo kita pergi. Xiao Yan terkekeh pelan dan mengangkat kepalanya untuk memandang langit tinggi wilayah api tak berujung. Menoleh untuk melihat kedua wanita di sampingnya lagi, Xiao Yan tak kuasa menahan rasa bangga dan bahagia. Suner adalah ruangan utama, putri kebanggaan para leluhur, nyonya keluarga, bermartabat dan elegan. Cailin memiliki temperamen yang dingin dan cantik, tetapi juga sangat angkuh dan sombong. Kedua wanita ini memiliki kekuatan masing-masing. Mereka tidak seperti Mu Yingying, yang nakal dan imut, bahkan memiliki mentalitas pendiam seperti Yun Yun. Namun, ekspresi keempat wanita itu saja sudah cukup untuk menyentuh hati Xiao Yan. Ini tampaknya menjadi salah satu tujuan dari perlindungan dan penguatan. Ledakan, altar api tak berujung, ini adalah altar api suci yang dibentuk oleh beberapa nyonya dari wilayah api tak berujung dan Xiao Yan, yang dilindungi oleh kekuatan beberapa api suci. Cahaya api suci semakin terang, dan memiliki efek pengganda pada kultivasi para ahli elemen api. Ini juga merupakan area dengan spesifikasi tertinggi dari medan api tak berujung. Di masa lalu, area ini dijaga ketat, dan tidak ada ahli yang bisa dengan mudah memasukinya. Menurut desas-desus dari banyak tokoh kuat, kemungkinan masih ada lebih dari 10 jenis aura api suci yang tersisa di altar tanpa akhir itu. Saat ini, di kehampaan wilayah api tak berujung, saluran ruang angkasa yang digunakan untuk menghubungkan berbagai alam bergemuruh dengan energi yang megah, dan bahkan di wilayah api tak berujung, satu demi satu para eksekutif tingkat tinggi wilayah api tak berujung muncul bersama-sama di sini. Pusat dunia hantu, wakil penguasa dunia, penguasa pemakan jiwa, dan penguasa domain jiwa Li, Dukifei. Kekosongan itu bergejolak, dan seorang pria paruh baya dengan wajah muram melangkah keluar selangkah demi selangkah, matanya sedalam bintang, dan dia menatap ke arah wilayah api tak berujung ini begitu dia muncul, dengan ekspresi puas di bibirnya. Ini adalah wilayah api tak berujung. Wilayah ini jauh lebih kuat daripada markas besarku, wilayah pemakan jiwa. Tak heran anak ini tidak meremehkan kekuasaanku. Sang pemakan jiwa menyeringai, lalu jatuh perlahan. Adapun Dukifei, yang berada di sampingnya, ia berwujud peri dari debu, tetapi matanya juga sedikit bergejolak, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Saat matanya yang indah memandang sosok Xiao Yan yang bergerak dari kejauhan,
sedikit kehangatan memenuhi hatinya, tetapi ketika dia melihat kedua wanita di samping tubuh Xiao Yan, sebuah desahan memenuhi hatinya. Dalam hidup ini, aku tidak memiliki hubungan dengannya, dan aku hanya bisa memutus benang cinta, tetapi mengetahui hal ini, perasaan sebenarnya dari adegan ini muncul di depanku, dan dadaku masih terasa sakit. Wakil penguasa dunia pusat langit, Dewa Perang Raja Sura, dan penguasa istana Dewa Bulan, Yueru. Nyonya Yunyun juga kembali. Sebuah suara lain terdengar, dan cahaya menyilaukan menyambar di lorong kehampaan. Dipimpin oleh Nyonya Yunyun, ada juga seorang wanita cantik di sampingnya, matanya yang dingin dipadukan dengan tanda bulan di antara alisnya, memberikan aura yang mengagumkan. Begitu Yueru tiba di sini, dia memperhatikan Xiao Yan dan kedua wanita di sampingnya, matanya sedikit berkerut, lalu dia menggigit giginya yang berwarna perak kembali untuk mengunjungi ayahnya. Jangan khawatir, ayahmu berada di bawah perlindungan wilayah api tak berujung, menunggu pertemuan berakhir, kamu bisa berkunjung kapan saja. Yunyun tersenyum manis, tentu saja menyadari kekhawatiran Yueru. Ya, Yueru mendengus pelan, alih-alih membuka mulutnya, dia menutup mulutnya dan menunggu kedatangan sosok-sosok lain. Selain itu, pria parubaya di belakang kedua wanita itu memancarkan aura yang sangat menyesakkan. Orang-orang bingung. Tokoh terkenal dari dunia dakian juga merupakan wakil penguasa alam pusat surga setelah rekonstruksi. Penguasa dunia sementara pusat dunia iblis, rubah iblis ekor 9, dan penguasa alam iblis, serigala naga jahat hitam. Kedua sosok itu muncul kembali, dan energi iblis yang luar biasa dahsyat itu menyebar. Tetua Agung Klan Peri Api dan Tuan Xiao Yi. Setelah beberapa saat, kehampaan itu kembali bergejolak, dan kobaran api yang menyilaukan menyapu area tersebut. Di atas seluruh altar yang tak berujung itu, tersapu gelombang panas samar. Untuk sementara waktu, sosok yang dikenal Xiao Yan telah tiba, dan kali ini para tokoh utama aliansi telah berkumpul bersama. Alam iblis, alam hantu, alam surga, klan peri api, alam api tak berujung, dan aliansi 4 alam tidak boleh ditunda. Semuanya, silakan duduk. Melihat tokoh-tokoh terkenal di hadapannya, Xiao Yan tersenyum santai, dan singgasana api di altar tak berujung pun muncul. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sambil berjalan, Xiao Yan diam-diam mendekati telinga Yunyun, menghembuskan napas hangat dan berbisik. Perjalanan Yunyun ke surga tidak hanya sangat meningkatkan teknologi pemurnian obat Yunqi, tetapi juga sepenuhnya menyerahkan istana Hua Shen kepada Hua Qianqian, yang membuat hubungan antara kedua kekuatan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pria ini, kekuatannya telah meningkat pesat. Aku tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, pipi Yunyun memerah, dan setelah beberapa saat, dia hanya bisa menggigit giginya yang berwarna perak dan duduk. Tokoh-tokoh lain juga mengambil tempat duduk mereka, tetapi kekuatan para tokoh berpengaruh yang berkumpul di sini sangat menakutkan. Penguasa pemakan jiwa di alam hantu adalah reinkarnasi tingkat ke-6, dan Duqi Fei adalah reinkarnasi tingkat ke-6. Dewa Perang di Surga, Raja Sura, reinkarnasi tingkat ke-6, dan puncak reinkarnasi tingkat ke-5 dari Yueru. Rubah iblis berekor 9 di dunia iblis adalah tingkat reinkarnasi tingkat ke-6, sedangkan naga hitam dan serigala adalah tingkat reinkarnasi tingkat ke-5. Pada tingkat reinkarnasi ke-5, Tetua Agung Klan Peri Api, Xiao Yi, telah melangkah ke alam reinkarnasi setengah langkah tingkat 5. Selain itu, Feng Waner, penjaga klan Xiao di wilayah api tak berujung, kini memiliki kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tingkat pertumbuhan kekuatan anakmu agak menakutkan. Begitu semua orang duduk, senyum aneh muncul di wajah penguasa pemakan jiwa. Dia menatap Xiao Yan dengan saksama, dan setelah beberapa saat dia kehilangan suaranya. Karena ingin berkeliling dunia sendirian, ia akhirnya mendapatkan senjata jahat itu, dan kekuatannya meningkat hingga mencapai puncak reinkarnasi lapisan ke-5. Setelah bencana di dunia hantu berakhir, ia mengandalkan Xiao Yan untuk memurnikan obat berharga untuk dirinya sendiri dan melangkah ke reinkarnasi lapisan ke-6. Kesempatan ini bisa dikatakan sangat menggiurkan. Tapi sudah berapa lama dia terpisah dari Xiao Yan? Kekuatan orang ini, sepertinya dia bahkan tidak bisa melihatnya. Batuk-batuk, ditatap seperti itu oleh Soul Eater, Xiao Yan hanya bisa tertawa hambar. Dia tidak bisa mengatakan bahwa kekuatannya adalah hal yang wajar, kan?
Lagi pula, orang-orang berpengaruh di wilayah masing-masing adalah tokoh-tokoh terkemuka di wilayah mereka. Yang lain telah bekerja keras untuk berlatih selama ribuan tahun, tetapi pada akhirnya mereka tidak sekuat Xiao Yan, seorang keturunan yang telah berlatih selama 100 tahun. Jika hal semacam ini dikatakan secara langsung, itu akan terlalu mengejutkan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Setelah diingatkan oleh Soul Eater, perwakilan dari 4 kekuatan besar itu menatap Xiao Yan dengan ragu. Pada awalnya, dunia hantu dan kelompokmu sedang terburu-buru. Ini adalah teknik abadi tingkat atas. Ia menelan langit dan melahap bumi. Teknik ini cukup efektif jika dikombinasikan dengan jimat pemakan jiwa. Sesaat kemudian, penguasa pemakan jiwa melambaikan tangannya yang besar, dan sebuah gulungan hitam pekat muncul begitu saja, lalu langsung dilemparkan ke arah Xiao Yan. Kekuatan melahap yang samar, bahkan di altar yang tak berujung, api suci memiliki sentuhan samar seolah ditelan olehnya. Ini adalah seni abadi tingkat atas dengan atribut kayu, alam dewa kayu batu. Melihat master pemakan jiwa menghabiskan begitu banyak, rubah iblis berekor 9 melakukan hal yang sama, dan sebuah gulungan hijau yang penuh dengan vitalitas tak terbatas muncul begitu saja dari udara. Dua kekuatan elf langit dan elf api saling memandang. Jelas sekali, mereka tidak melakukan persiapan yang memadai, dan mereka hanya bisa bersembunyi dalam diam. Terima kasih kepada dua siswa senior. Xiao Yan dengan lembut mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Dia tentu tahu bahwa di tingkat reinkarnasi 6 atau 7 saat ini, hanya seni abadi tingkat atas yang dapat memberikan kerusakan besar pada para ahli di tingkat yang sama. Setelah level ke-6 dan ke-7, kekuatannya mirip dengan kekuatan penguasa dunia alam iblis, dan mungkin merupakan kemampuan bertarung tingkat setengah dewa. Melihat suasana yang agak aneh di lapangan, para eksekutif puncak wilayah api tak berujung yang duduk bersila di belakang Xiao Yan mau tak mau menatap dengan tatapan tajam. Pemilik domain mereka, tampaknya ini memang tidak sesederhana itu. Tuan wilayah, semuanya orang dewasa, kita harus bisa membahas aliansi ini. Setelah beberapa saat, Feng Waner, yang berada di belakangnya, bangkit perlahan dan berkata. Pada awalnya, kekuatannya berada di peringkat reinkarnasi 3 kali lipat. Setelah gagal mengatasi malapetaka, dia menjadi sangat tua. Kemudian, dengan mengandalkan latar belakang dari aula pil alam api tak berujung, dia tidak hanya memulihkan penampilannya yang cantik, tetapi bahkan menembus kekuatannya ke tingkat keempat. Namun, Feng Waner masih merenungkan kehancuran garis keturunan penjaga mereka oleh Xiao Yuntian. Bahkan jika dia tahu ada kesalahpahaman, dia tetap tidak bisa meyakinkan garis keturunan penjaga di belakangnya sampai kebenaran terungkap. Para senior, mari kita mulai sekarang. Begitu kata-kata itu terucap, suasana yang semula lembut pun mulai menjadi tegang. Karena mereka tahu bahwa diskusi selanjutnya tentang aliansi tersebut tidak akan menjadi hal yang sederhana. Urusan aliansi itu kecil, dan langkah-langkah aliansi selanjutnya adalah hal yang besar. Perang Dunia Kedua telah dimulai. Kini situasi di 1000 dunia besar sedang tegang. Wajar untuk mengumpulkan semua sesepuh guna memperkuat hubungan antar satu sama lain dan membentuk aliansi untuk menciptakan perlindungan 4 sisi. Suara Xiao Yan yang acuh tak acuh terdengar di telinga semua orang di altar yang tak berujung itu, seperti guntur. Satu-satunya kekuatan yang dapat dipercaya saat ini adalah dunia hantu, dunia iblis, dan dunia surgawi, seperti elf api. Jika kekuatan lain yang keberadaan dan identitasnya tidak pasti ingin bergabung dengan aliansi, mereka semua akan memutuskan bersama. Kekuatan baru setelah aliansi ini disebut aliansi api abadi dengan Xiao Yan sebagai pemimpin aliansi, dan paviliun tetua didirikan di bawahnya, dan mereka yang memiliki kekuatan melebihi reinkarnasi ke-6 dapat bergabung tanpa syarat. Pemimpin aliansi memiliki kekuatan untuk memobilisasi kekuatan dan mengambil keputusan, tetapi jika lebih dari 2/3 dari orang-orang kuat di paviliun tetua keberatan, mereka dapat membatalkan semua perintah pemimpin, atau bahkan menyingkirkan pemimpin tersebut. Mata Cailin yang dingin berkedip, dan dia berbicara dengan ringan, menyelesaikan sepenuhnya hal-hal spesifik dari aliansi ini. Tentu saja, di antara ketiga alam tersebut sekarang, semuanya telah menerima dukungan Xiao Yan, jadi mereka tidak akan memberikan perlawanan terhadap aliansi tersebut. Yang benar-benar mengkhawatirkan Xiao Yan adalah tindakan aliansi selanjutnya. Apakah Xiao Yan ingin membentuk aliansi untuk menciptakan perdamaian, atau mengambil inisiatif untuk menyerang?
Bisa. Oke, setuju. Semua tokoh berpengaruh itu mengangguk serempak, tentu saja setuju dengan apa yang dikatakan Cailin. Kalau begitu, aliansi api abadi akan didirikan mulai hari ini. Tujuan kita adalah mengambil inisiatif untuk menyerang dan mengusir ras jahat asing dengan tetap menjaga tanah air kita. Selanjutnya, kalian perlu menjelaskan sedikit tentang latar belakang pasukan masing-masing, agar aliansi dapat mengetahui pada tahap apa kekuatan tempur utamanya berada, dan juga merumuskan serangkaian langkah untuk tindakan selanjutnya. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, matanya tiba-tiba menyipit dan dia berkata dengan penasaran. Saya telah mengalami kejadian-kejadian yang terjadi di dunia hantu dan surga, jadi saya secara umum mengetahui kekuatannya. Namun, mirip dengan dunia iblis yang misterius, atau para elf api, kekuatan dan latar belakangnya tampak agak samar. Begitu suara Xiaoyan terdengar, kecuali sang pemakan jiwa, mata yang lain menunjukkan sedikit rasa takjub. Pria ini tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi dia melakukan sesuatu tanpa ragu-ragu. Dengan sosok yang cakap seperti pemimpin aliansi api abadi, kekhawatiran dalam pikiran mereka perlahan mereda. Kini di dunia hantu, Tuan Lei telah mendapatkan kembali kendali atas payung manifestasi 1000 dewa dan hantu, dan Duo Qifei mengendalikan manik jahat. Kekuatan keduanya perlahan menyatu. Menunggu keberhasilan penuh, Tuan Lei mungkin berharap untuk melangkah ke tingkat ke-9 yang sebenarnya. Kekuatan Du Qifei juga akan meroket hingga siklus reinkarnasi 8 kali lipat karena segel reinkarnasi. Adapun kekuatan lainnya, karena bencana di dunia hantu, pusat dunia hantu kami kehilangan banyak orang. Aku satu-satunya yang berada di peringkat reinkarnasi tingkat 6, dan hampir 10 orang berada di tingkat 5 atau bahkan tingkat 4. Penguasa pemakan jiwa adalah yang pertama berbicara, mengungkapkan sebagian kekuatan dunia hantu, tetapi nada bicaranya menunjukkan bahwa kekuatan dunia hantu masih belum menggembirakan. Ke-8, atau bahkan ke-9. Mendengar kata-kata arogan dari Raja Petir, sudut mata orang-orang kuat di medan perang mau tak mau sedikit tersentak. Segel reinkarnasi adalah segel warisan yang ditinggalkan oleh para tokoh kuat di tingkat reinkarnasi sebelum mereka meninggal. Ketika tokoh kuat tingkat reinkarnasi jatuh, Anda dapat menggunakan kekuatan khusus untuk menghilangkan segel reinkarnasi, dan memilih mereka yang ditakdirkan untuk menjadi reinkarnasi Anda. Jika keturunan yang dipilih sebagai reinkarnasi mereka dapat berhasil bereinkarnasi sepenuhnya, kekuatan reinkarnasi mereka tidak hanya akan pulih ke kekuatan puncak selama hidup mereka, tetapi bahkan dapat menembus belenggu dan memasuki peringkat berikutnya. Kekuatan Lord Lei telah mencapai puncak tingkatan reinkarnasi 8 kali lipat selama hidupnya. Jika keduanya berhasil bereinkarnasi, itu akan sama saja dengan dunia hantu memiliki kekuatan puncak dari dunia 1000 besar. Namun, pendekatan ini juga jelas-jelas jahat. Begitu reinkarnator yang dipilih sebagai reinkarnasi jatuh, keduanya akan jatuh. Kekuatan surgawi kita agak lebih lemah. Hanya ada beberapa orang kuat di sekitar tingkat reinkarnasi ke-5, dan 2 orang di tingkat ke-6. Tokoh-tokoh berkekuatan tingkat reinkarnasi lainnya juga relatif langka. Yueru mengangguk dan sedikit menggelengkan kepalanya. Jelas, setelah kehancuran dunia abadi, akan membutuhkan waktu lama untuk mengembalikan dunia surgawi ke kejayaannya semula. Di dunia iblis kita, penguasa dunia saat ini sedang mundur untuk menyerang tingkat ke-8, dan wakil penguasa dunia sedang keluar untuk menyelidiki beberapa hal yang tidak jelas. Ada puluhan orang di reinkarnasi tingkat ke-5, reinkarnasi tingkat ke-6, dan reinkarnasi tingkat ke-7. Ada juga beberapa orang, rubah iblis berekor 9 itu berbicara, dan masih ada sedikit kebanggaan dalam suaranya. Bagaimanapun, dunia iblis adalah alam terkuat selain dunia manusia. Namun, ketika Raja Binatang Buas jatuh, kekuatan dunia iblis terhimpit oleh dunia manusia, dan tidak ada seorang pun di peringkat tingkat 9. Sejak saat itu, kekuatan dunia iblis menyusut drastis. Hei, kakak kedua, kekuatan klan peri api kita saat ini sedikit lebih kuat daripada alam surgawi. Lagi pula, banyak tetua di klan telah terbangun. Kekuatan mereka dipengaruhi oleh mahkota Yaoji, dan telah mencapai tingkat ke-5 atau bahkan tingkat ke-6. Xiaoyi menyeringai dan berkata, jelas sekali perjalanan ini juga atas nama para elf api. Jadi begitu, pada saat ini, Xiaoyan juga memiliki keyakinan di dalam hatinya.
Kekuatan dan latar belakang ini tidak berbeda dengan kekuatan dan latar belakang terpenting dari aliansi api abadi. Reinkarnasi digital 5 lapis, kekuatan 6 lapis atau bahkan 7 lapis, bahkan di tengah Perang Dunia Kedua, mempertahankan diri bukanlah masalah. Pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana mendistribusikan kekuasaan ini. Dan Xiaoyan masih belum melupakan bahwa salah satu tujuan aliansi ini adalah untuk menemukan mantan sekutu klan Xiao, dan untuk menyelidiki hal-hal seperti pemusnahan klan oleh Raja Petir. Hanya ketika hal-hal ini sepenuhnya terselesaikan, aliansi api abadi akan bersatu. Sebagai penguasa aliansi api abadi, saya telah mengeluarkan dekrit, 2 aula pemurnian di alam surgawi dan markas besar wilayah api abadi akan dibuka sepenuhnya, dan saya akan mengerahkan segala upaya untuk mendukung para ahli reinkarnasi di aliansi api abadi. Akan sangat baik juga jika saya bisa menambah sedikit kekuatan. Pada saat yang sama, saluran untuk menyerap talenta dibuka. Pihak luar harus melalui beberapa lapisan verifikasi identitas untuk bergabung. Setelah mereka bergabung dengan aliansi api abadi, baik individu maupun pasukan, mereka akan menerima imbalan pil dengan level yang sama. Bagi mereka yang berada di atas peringkat reinkarnasi lapisan kelima, saya akan secara pribadi memurnikan pil obat tingkat 9 untuk mereka. Perintah-perintah tertib tiba-tiba keluar dari mulut Xiaoyan dengan teratur. Mendengar kata-kata seperti itu, banyak pejabat tingkat tinggi di atas altar yang tak berujung itu, baik mereka para veteran yang sudah tua, jenderal berdarah dingin, maupun tokoh-tokoh veteran yang baru bergabung, wajah mereka melunak dan mereka terkejut. Pil kelas 8, atau bahkan pil kelas 9, mungkin bisa menjadi sumber daya strategis selama Perang Dunia Kedua, tetapi Xiaoyan begitu rela. Daya tarik Xiaoyan tidak terlalu besar. Di seluruh 1000 dunia agung, satu-satunya kekuatan yang mampu memurnikan pil obat tingkat 9 adalah Gereja Pemurnian Obat Surgawi dan Tanah Suci Pemurnian Obat di pusat dunia manusia. Upaya berskala besar seperti itu sama saja dengan memanggil orang-orang ke dunia. Sesaat kemudian, setelah mengatakan semua itu, nada dan ekspresi Xiaoyan menjadi sangat datar. Meskipun memurnikan ramuan obat tingkat 9 sangatlah melelahkan, kekuatan salah satu aula pemurnian, dirinya sendiri dan Yunqi, tidak sia-sia, dan ini juga untuk mempersiapkan pertempuran penentu yang sesungguhnya. Bagaimanapun, Daqiangong dan orang-orang di pusat dunia tidak dapat dipercaya. Langkah yang diambil oleh pemimpin ini benar-benar langkah yang bijaksana. Pada saat itu, bahkan Raja Sura, Dewa Perang di surga, pun tak kuasa menahan diri untuk memberikan acungan jempol atas keberanian Xiaoyan. Keberanian seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Chip untuk mengumpulkan kekuatan-kekuatan besar telah dirilis, mari kita lihat pilihan apa yang telah dibuat oleh kekuatan-kekuatan yang berpengaruh itu. Namun, situasi di dunia Daqian masih belum menggembirakan. Sejak berakhirnya bencana di dunia hantu, klan jahat ekstrateritorial tampaknya telah menghilang. Aku khawatir mereka sedang merencanakan sesuatu secara rahasia. Saat ini, identitas dunia Buddha dan dunia iblis tidak diketahui. Saya khawatir ini adalah prioritas utama saat ini. Setelah beberapa saat, secercah kekhawatiran muncul di mata Xiaoyan. Meskipun kekuatan puncak reinkarnasi tingkat ke-6 sangat dahsyat, ia masih agak tidak berdaya ketika menghadapi klan jahat asing yang diwakilinya. Sekarang kita perlu menemukan kota para iblis. Lagi pula, ada juga mahkota Chang'e di langit, dan kita harus mulai mencari jejaknya. Lagi pula, hanya dia yang tahu tentang mahkota Yaoji, dan bahkan kabar dari beberapa orang yang lebih kuat. Nah, tapi di antara para elf api saya, seorang tetua Taisang yang baru terbangun meminta orang tua itu untuk memberi tahu pemimpinnya. Raja Suci, Yaoji, Chang'e, mereka semua seharusnya adalah orang-orang kuat dari periode yang sama, dan hanya satu dari mereka yang dapat ditemukan secara perlahan. Jika memang demikian, mari kita mulai mencari. Selanjutnya, mulailah merapikan kekuatan masing-masing, lalu cari penjara penindasan iblis. Aliansi telah terbentuk. Mulai sekarang, semuanya harus menjadi tegang. Apa yang dikatakan sekutu itu sangat benar. Ya, untuk sementara waktu, aliansi api abadi sepenuhnya terbentuk, dan kekuatan baru tampaknya perlahan-lahan muncul. Domain. Penguasa domain. Seseorang sedang datang, dan tepat setelah percakapan semua orang selesai,
ketika mereka hendak kembali untuk mengatur ulang kekuatan, penjaga yang bertanggung jawab atas saluran ruang angkasa di wilayah api tak berujung meraung. Ia muncul dari kehampaan dan meledak di aula yang sunyi. Energi yang megah itu melonjak, seperti sekelompok kembang api yang indah, mengaduk seluruh medan api yang sunyi dan tak berujung. Kabut putih yang megah itu dipenuhi dengan semacam kekuatan aneh, dan bahkan nyala api suci yang tak terhitung jumlahnya yang melindungi medan api tak berujung itu sedikit terdistorsi. Sepertinya ada semacam suasana menakutkan yang perlahan-lahan menyelimuti tempat ini. Ras jahat ekstrateritorial. Untuk sesaat, di seluruh altar yang tak berujung itu, hati banyak pria perkasa tersentak, dan wajah mereka tak bisa tidak menjadi muram. Begitu dipastikan bahwa sumber napas itu memang berasal dari fluktuasi ras jahat dari luar wilayah, saya khawatir akan terjadi kehebohan besar di sini. Ini bukan fluktuasi dari ras jahat dari luar wilayah, melainkan kekuatan yang sangat aneh. Ini adalah kabut beracun. Menyingkir. Saat itu, wajah cantik Cailin tampak sedingin es, mata ularnya yang mempesona berkedip-kedip, dan tangan gioknya yang ramping langsung bergerak untuk meraih inti ledakan aula lorong. Seolah-olah sedang meraih sesuatu. Begitu kabut beracun yang luar biasa itu menyebar di markas wilayah api tak berujung, aku khawatir itu akan memicu bencana nyata. Lagi pula, kabut beracun ini, dengan kekuatan Cailin saat ini, terasa agak berbahaya. Jika lawan yang kuat menghadapinya, ia akan terkikis dan berubah menjadi nanah dan darah dalam sekejap. Xiaoyan, Suner, dan Yun Yun mengerutkan kening, dan kekuatan di tubuh mereka terus bergejolak. Pembentukan aliansi api abadi adalah rahasia besar. Bahkan kekuatan-kekuatan besar di dunia 1000 besar pun tidak menyadarinya. Secara logis, seharusnya hal itu tidak diketahui oleh para penguasa klan jahat ekstrateritorial, dan mereka seharusnya tidak dapat dihancurkan atau bahkan diperingatkan. Pikiran mereka sedikit terkondensasi. Sedikit, energi Cailin yang meluap-luap, niat membunuh yang dingin meresap ke udara, dan dengan cahaya langit 10 warna yang indah menyelimuti seluruh tubuhnya, mata banyak orang kuat yang hadir sedikit menyipit. Untuk sementara waktu, kekuatan sejati Cailin juga terungkap. Kekuatan Cailin sebenarnya setara dengan reinkarnasi tingkat 6. Di wilayah api tak berujung, tampaknya hanya Xiaoyan, Feng Waner, dan yang lainnya yang terkuat, dan yang lainnya adalah lelaki tua bertulang putih yang baru saja bergabung. Dan bukan hanya Cailin, tetapi bahkan Yun Yun dan Suner di sekitar Xiaoyan, fluktuasi pada tubuh mereka juga tidak buruk. Reinkarnasi tingkat kelima atau bahkan tingkat keenam, meskipun ditempatkan di dunia 1000 besar, itu adalah kekuatan tempur yang benar-benar signifikan. Uhuk-uhuk, akhirnya tiba. Energi Cailin mencengkeram pergelangan tangannya, dan tiba-tiba seberkas cahaya yang diselimuti aura hijau menerobos masuk ke pandangan semua orang, dan terdengar suara lemah yang keluar darinya. Suara ini, ketika banyak eksekutif tingkat tinggi mendengar suara samar ini, jantung mereka tiba-tiba berdebar kencang. Jangan pergi ke sana. Lapisan aura hijau itu adalah kabut beracun yang mematikan, dan bahkan aku pun tidak sepenuhnya yakin bisa menghadapinya sekarang. Wajah cantik Cailin tampak dingin untuk beberapa saat. Begitu suara Cailin berhenti, seluruh altar menjadi sunyi senyap. Bahkan Cailin, yang mewarisi ular piton penelan langit 10 warna, sedikit tak berdaya menghadapi kabut beracun ini. Masa udara hijau itu bergetar, dan kabut beracun aneh yang terkandung di dalamnya ternyata adalah api suci yang membakar dan mengikis, memutar kehampaan, tetapi setelah sekejap mata, muncullah seorang wanita paruh baya dengan wajah lelah, namun wanita ini dipenuhi bekas luka. Hampir sekarat, istana Dewa Racun, Jiwa Racun. Melihat sosok itu, Xiaoyan langsung mengenalinya. Orang di depannya adalah wanita beracun yang membawa Xiao Yixian ke istana Dewa Racun. Bagaimana mungkin penampilannya seperti ini sekarang? Seluruh tubuhnya diselimuti kabut hijau beracun, dan urat-urat merah darah di wajahnya menyebar seperti saraf di seluruh wajah, suram dan merembes, bahkan di atas tubuhnya, napas jahat gelap yang tak terhitung jumlahnya seperti bayangan haus darah terus-menerus menggerogoti sedikit nyawanya. Hari ini, dia tampak seperti orang yang sedang sekarat. Tuan Xiaoyu, dan semua orang dewasa, tolong, selamatkan dunia iblis. Dalam sekejap, air mata mengalir dari mata wanita berbisa itu, dan suaranya tercekat untuk beberapa saat. Apa-apaan ini? Pada saat itu,
mata dari banyak tokoh berpengaruh di altar secara bersamaan tertuju pada wanita beracun itu, dan firasat buruk pun muncul. Mungkinkah sekarang setelah dunia iblis diserang oleh klan jahat asing, dunia iblis menjadi target selanjutnya dari klan jahat asing tersebut? Tapi mengapa mereka tidak mendapat kabar apapun? Di bawah tekanan dan godaan klan jahat asing, penguasa dunia pusat dunia iblis mengkhianati dunia iblis dan berlindung di klan jahat asing. Dengan bantuan dewa jahat kelima, dia dipromosikan menjadi dewa jahat asing ke-6 yang baru. Sekarang mereka memimpin pasukan dengan 2 dewa jahat dan suku-suku jahat asing yang tak terhitung jumlahnya, mencoba menumpahkan darah di seluruh dunia iblis, sehingga sepenuhnya membuka saluran antara suku jahat asing dan dunia besar. Poison Soul berkata lemah, dan kesengsaraan dalam suaranya tak bisa diungkapkan. Orang-orang di tengah dunia iblis itu, mereka memang pantas mati. Penguasa pemakan jiwa sangat marah ketika mendengar kata-kata itu. Alam iblis adalah wilayah paling istimewa di antara 7 alam, dan tanpa diduga, wilayah itu masih menjadi sasaran ras jahat dari luar alam. Sekarang setelah istana Dewa Racun jatuh, tabib abadi kecil telah memimpin, dan bahkan dengan gegabah menggerakkan kuali Dewa Racun untuk melindungi banyak makhluk. Jika tidak, tanpa perlindungan tabib abadi kecil, seluruh alam Dewa Racun pasti sudah hancur menjadi debu. Namun, berkumpulnya dewa jahat kelima dan penguasa dunia di pusat dunia iblis bukanlah sesuatu yang dapat dilawan dan dihadapi oleh dunia iblis. Sekarang, kelangsungan hidup dunia iblis hanyalah masalah waktu. Suara wanita berbisa itu dingin membekukan, dan setiap kata-katanya memilukan, menimbulkan rasa dingin di hati orang-orang kuat yang hadir saat itu. Ternyata kekuatan utama di pusat kekuasaan iblis itu yang memimpin. Tak heran kita tidak menerima kabar apapun. Pada saat itu, hati banyak tokoh kuat menjadi serius sejenak, dan kemudian mereka tanpa henti mengarahkan pandangan mereka ke arah Xiao Yan. Sekarang setelah aliansi api abadi terbentuk, tampaknya semua tindakan membutuhkan seseorang untuk memberikan perintah. Pemimpin Xiao, lihat rencana saat ini. Untuk sesaat, perwakilan dari 4 kekuatan utama menoleh untuk melihat Xiao Yan, dan niat bertempur di mata mereka berkobar. Di dunia iblis terdapat makhluk baik dan jahat. Sekarang kedua dewa jahat itu menyerang, aku khawatir situasinya akan menjadi sangat sulit. Apakah menyelamatkan atau hanya duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau, semuanya bergantung pada tindakan Xiao Yan. Tujuan pembentukan aliansi api abadi adalah untuk mempertahankan diri, dan yang lainnya untuk keselamatan 1000 dunia agung. Tidak ada telur yang sudah matang di dalam sarang. Semuanya, dalam 1 hari, kembalilah untuk mengatur ulang staf kalian, dan pergilah ke dunia iblis bersamaku besok. 2 raksasa sesat. Kali ini, ras jahat asing pasti akan saling beradu kekuatan. Tidak lama kemudian, mata Xiao Yan dipenuhi dengan kekuatan membunuh, dan suaranya yang dahsyat dipenuhi dengan keagungan yang mengguncang bumi. Pria ini benar-benar telah dewasa, dan sekarang dia mampu mendapatkan peran utama. Pada saat itu, perwakilan dari 4 kekuatan utama menunjukkan sedikit rasa lega. Mereka semua telah mengalami atau mengetahui tragedi Perang Dunia Pertama. Jika dunia jahat dibiarkan tanpa kendali, begitu suku jahat menguasai dunia iblis, saluran antara suku jahat dan dunia besar akan terbuka sepenuhnya, dan pasukan suku jahat di luar wilayah akan membanjiri dunia 1000 besar, dan itu mungkin akan menjadi bencana nyata. Karena saat ini, para petarung terkuat di dunia 1000 besar masih berada di alam penindasan iblis atau di laut reinkarnasi dan belum terbangun. Jika terjadi pertempuran yang benar-benar menentukan, dunia 1000 besar pasti akan menjadi pihak yang lebih lemah. Pergi. Setelah semua orang selesai berbicara, mereka masing-masing pergi dari sini dan kembali ke alam mereka untuk mengirim pasukan guna mengerahkan pasukan pertahanan, dan badai dahsyat di dunia iblis mulai perlahan. Kali ini dunia iblis. Aku khawatir ini akan lebih tragis daripada dunia peri sebelumnya atau bahkan dunia hantu.